Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muadzah Nabila Hasifah. Saya dari kelas 3C Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Heni Nuraini SHMH. Lalu selanjutnya ada alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah 1. Untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tindak pidana. 2. Pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif. Dengan menjadi adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang telah dimulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurung perbuatannya. Atas dasar alasan MVT tersebut ada pendapat bahwa A. Dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan. B. Alasan pemaaf, yaitu alasan penghapus penuntutan. Lalu ada D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dapat tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu merintik beratnya pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenai perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Lalu E. Pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaannya adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tindak pidananya. Selain itu juga ada pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. E. Percobaan di luar KUHP. F. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 atau DRT atau 1955 tentang TPE, Undang-Undang Nomor 35 atau 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, sama dengan dianggap perbuatannya selesai. Lalu ada bab 2, penyertaan atau delay meaning. A. Istilah penyertaan disebut juga tentang turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta atau pers dan lain-lain. B. Pengaturan penyertaan. Secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. B. Secara khususnya secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.